Dari kepedulian lahirlah kebaikan yang terus mengalir. Yuk, wujudkan kepedulianmu bersama Muslim Peduli. Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasati wa waladin salihin yad'u lahu. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Mendidik dibutuhkan ilmu dan pengalaman. Fokus pada tujuan diciptakannya manusia. Dibutuhkan lingkungan yang baik. Sungguh, sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di setiap tempat ada pelajaran. Perang Uhud. Ini wilayahnya, Bang. Di setiap langkah ada bimbingan ilmu. Jadikan umroh Anda lebih bermakna bersama kami. Safar Ilmi, ada ilmu dalam setiap langkah. Dalam hadis Al-Barra bin Azib tentang perjalanan orang setelah kematian, di alam kubur dia ditanya tentang Allah, tentang Nabi, tentang Islam, dan juga tentang ilmu. Wa ma ilmuka, apa ilmumu? Kalau orang yang beriman, dia akan menjawab, qara'tu kitab Allah wa amantu bihi wa saddaqtuhu. Aku membaca Al-Quran, aku mengimaninya, aku membenarkannya. Seorang mukmin yang selamat di alam kubur, dia mampu menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan, ilmu aku adalah Al-Quran, aku membacanya, aku mengimaninya, aku membenarkannya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak berusaha untuk memahami Al-Quran? Artinya dia tidak akan mampu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Belanja mudah berfaedah. Yuk bantu dakwah dengan membeli produk di Tokobiz. Agama ini pada dasarnya adalah mudah, dan agama itu biasa-biasa aja, tidak perlu berkreasi. Dalam beragama hanya ngikut bagaimana kata Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para santri, begitu juga para pemirsa yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Al-Ustadz Abu Sumayyah Beni Sarbeni LC MPD Hafidhahullahu Ta'ala, yang insyaAllah akan membahas kitab tafsir Taisirul Karimi Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh As-Sa'di Rahimahullahu Ta'ala, pada pembahasan surah Al-Imran pada ayat yang ke-83 insyaAllah Ta'ala. Dan di akhir kajian ini, para pemirsa begitu juga para santri dapat bertanya langsung kepada kami, terkhusus kepada para pemirsa
dapat mengajukan pertanyaannya melalui telepon WhatsApp ke 0851 7997 4580 atau dapat menyampaikannya melalui kolom komentar, begitu juga melalui pesan WhatsApp ke nomor yang sama. Sebelum kita mulai, kami ingatkan diri kami, begitu juga para pemirsa sekalian, agar senantiasa ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Persiapkan kitab dan alat tulisnya. Baiklah, kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, para pemirsa dan para santri yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang ahamiyatul adab atau pentingnya adab, dan kita harus tawassut menengah, tidak berlebihan, tidak juga kurang. Maka insya Allah mungkin untuk beberapa pertemuan saya akan bacakan terlebih dahulu. Jadi sebelum kajian tafsir, saya akan bacakan kitab kecil, kutip berjudul Al-Adab Unwanus Sa'adah. Adab itu adalah unwan, tanda atau alamat kebahagiaan. Jadi orang yang punya adab, ya, dia akan dibawa untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi bukan dia mencari kebahagiaan, justru akan diantarkan kepada kebahagiaan. Al-adab unwanus sa'adah. Jadi kalau ingin bahagia harus punya adab. Jadi kutip buku kecil ini, ya. Jadi sebelum kajian tafsir mungkin beberapa menit saya sampaikan ini. Baik, saya ringkas-ringkas saja. Dalam kitabnya ini karya Asy-Syaikh As-Sindi. Asy-Syaikh As-Sindi. Seorang pengajar di Universitas Islam Madinah. Dia seorang profesor. Beliau mengatakan al-adabu thalathatu anwa. Adab itu terbagi menjadi 3. Adab kita kepada Allah, adab kita kepada Nabi,
adab kita bersama makhluk. Adab terbagi menjadi berapa? 3. Pertama, adab kita kepada Allah, adab kita kepada Nabi. Yang ketiga, adab kita bersama makhluk, adab kita sesama makhluk. Adab kita kepada Allah adalah dengan melakukan segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Adab kita kepada Allah adalah dengan melakukan segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, baik dalam bentuk amal-amal yang nampak maupun tersembunyi. Jadi amal anggota badan maupun amalan hati. Tentunya dengan mengagungkan dan rasa malu di hadapan Allah. Dengan mengagungkan dan adanya rasa malu di hadapan Allah Rabbul Alamin. Karena Allah Maha melihat. Jadi adab kita kepada Allah itu apa? Melakukan segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, baik dengan amalan anggota badan maupun apa? Hati. Disertai dengan apa? Ta'zim, mengagungkan dan rasa malu di hadapan Allah. Pondasi daripada semua amal itu adalah tauhid. Adalah apa? Tauhid. Jadi amal-amal tadi kan ada amal anggota badan, ada amal apa? Nah, pondasinya apa? Tauhid. Kemudian adab kita terhadap siapa? Yang kedua, Nabi SAW. Adab kita terhadap Nabi SAW adalah menetapkan diri kita, ilzamun nafsi, menetapkan diri kita agar selalu mengikuti Rasul. Menetapkan diri kita agar selalu ittiba atau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ibadah, dalam muamalah, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti ittiba ini kan dirinci ya. Ada ittiba yang sifatnya wajib, ada ittiba yang sifatnya anjuran, ada ittiba yang sifatnya apa? Mubah, silakan, pilihan saja. Ya, contoh ittiba yang sifatnya wajib apa? Mengikuti Rasul dalam praktek ibadah. Wajib itu. Mengikuti Rasul dalam mentauhidkan Allah, wajib itu. Mengikuti Rasul yang sifatnya anjuran, misalnya kita melakukan sholat duha misalnya, ya anjuran saja, nggak dosa orang kalau misalnya nggak sholat duha gitu kan. Ya, ada mengikuti Rasul yang sifatnya mubah saja, misalnya Rasul suka pakaian yang berwarna putih, ya silakan, mau warna putih, mau warna selain putih, silakan saja. Kecuali kalau dia memakai pakaian putih, dasarnya hubban lir Rasul, dia dapat pahala. Dasarnya adalah cinta kepada Rasul, dia mendapatkan apa? Pahala misalnya. Paham? Ya,
Tayyib. Contoh misalnya ya makanan bentuk makanan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suka makan kurma misalnya. Silakan Anda mau makan kurma mau tidak nggak masalah. Ya. Tapi kalau seseorang makan kurmanya misalnya hubban lirrasul, karena cinta dia kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia dikasih pahala. Dikasih pahalanya karena apa? Karena cintanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya kepada Rasul, ya dia makan kurma misalnya. Paham tuh? Ya. Tapi secara umum kita harus menetapkan diri sebagai adab kita kepada Rasul untuk mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tadi mengikuti Rasul itu pada kenyataannya harus dirinci. Rasul istrinya lebih dari satu misalnya, berarti mengikuti Rasul harus istrinya lebih satu. Yang enggak gitu juga, dan itu pun ada syarat-syaratnya kan gitu. Paham tuh? Jadi harus dirinci. Taib. Wa ada mutaqaddum baina yaday sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh mendahului ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mendahului ajaran yang lain daripada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh mendahului Rasul baik dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan pendapat, enggak boleh. Rasul telah menetapkan yang paling baik adalah seperti ini. Lalu kita memilih pendapat yang lain misalnya, nggak boleh. Paham tuh? Ya, itu adab kita terhadap baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, kata Rasul, ahiful liha wa aufus syawarib. Ahiful liha wa aufus syawarib. Ahiful liha artinya biarkan jenggot, jangan dicukur. Wa aufus syawarib, dan rapihkan apa? Kumis. Makanya para ulama terbagi menjadi dua di sini pada akhirnya. Ada yang mengatakan membiarkan jenggot ini hukumnya adalah wajib. Kalau enggak dosa gitu. Kalau dia dicukur misalnya, digunting si jenggotnya, dosa dia. Karena kan Nabi mengungkapkannya dalam bentuk apa? Perintah. Taib. Yang kedua, ada yang mengatakan sunnah, tidak sampai wajib. Oke lah kita anggap bahwa ini adalah sunnah, bukan perkara yang wajib. Taib. Mau mendahulukan gaya siapa? Gayanya Rasul atau gaya selain Rasul? Ada sebagian orang muslim, bahkan kiai, bahkan ustadz, pas kumisnya ditebelin, pas apa? Jenggotnya dikurut. Anggaplah antum bahwa pendapat antum hanya sebatas sunnah, hanya sebatas anjuran. Tapi kenapa antum memilih gaya yang seperti ini? Bukan gayanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai para sahabat mengatakan, aku mengetahui kalau Rasul masih berzikir atau mengucapkan sesuatu di dalam sholat dengan apa? Goyang jenggotnya. Lebih parah lagi orang yang menghina jenggot. Itu bisa murtad. Sayangnya yang nyebut gitu kiai lagi. Haula wala quwata. Sampai mengatakan semakin panjang jenggot semakin bodoh. Rasul jenggotnya panjang. Berarti Anda menghina Rasul. Bahkan yang memerintahkan untuk membiarkan jenggot agar tidak dicukur siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. La haula wala quwata illa billah. Sampai menghina seperti itu. Padahal Allah dalam Al-Quran berfirman, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kalian berani beristihza? Istihza itu menghina Allah, menghina ayat-ayat Allah, menghina Rasulullah. Beranikah kalian menghina Allah, menghina ayat-ayat Allah, menghina Rasulullah? La ta'tadhiru, kata Allah. La ta'tadhiru, jangan minta maaf. Kenapa? Qad
kafartum, kamu telah kufur dengan hinaan itu. Ba'da imanikum, walaupun sebelumnya kalian beriman. Berat. Ya, bukan masalah jenggotnya, tapi masalah hinaannya. Iya, ada kan? Sempat viral dulu. Semakin panjang jenggot semakin apa? Bodoh. La haula wala quwata illa billah. Nah, yang ketiga adalah adab sesama makhluk. Bagaimana adab sesama makhluk? Fa innahu muamalatuhum bimakarimil akhlaq. Adab sesama makhluk adalah memperlakukan mereka dengan akhlak yang mulia. Wa inzaluhum manazilahum ala ma yaliqu bihim. Dan mendudukkan mereka sesuai dengan posisi yang layak bagi mereka. Beda kita memperlakukan orang yang lebih tua dengan orang yang lebih muda dengan kita. Beda memperlakukan orang tua dengan selain orang tua. Beda memperlakukan seorang guru dengan memperlakukan seorang teman. Nah, itulah adab. Adab ma'al khalqi. Adab dengan sesama makhluk adalah muamalatuhum bimakarimil akhlaq wa mahasinis syam, atau memperlakukan mereka dengan akhlak yang terpuji. Wa inzaluhum manazilahum ala ma yaliqu bihim, dan memposisikan mereka sesuai dengan kedudukan yang layak bagi mereka. Ya. Taib. Atau ada juga yang mengatakan adab kita sesama makhluk adalah al-ittisab bil akhlaqil jamilah, mensifati diri dengan akhlak yang indah, wal ihtiraz amma yuqabiluha min safasifil umur, dan menjauhkan diri dari yang berlawanan dengannya, dengan akhlak yang terpuji itu, dalam bentuk segala perkara yang tercela. Atau ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, adab kita sesama makhluk adalah isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wajtinabu ma yu'abu bihi. Kita melakukan segala hal yang terpuji baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tercela. Itu adab kita di hadapan guru. Kalau di majelis bagaimana? Kita di majelis bagaimana? Nggak boleh. Lagi duduk belajar, kakinya dipanjangkan, selonjorkan, nggak boleh. Itu nggak adab seperti itu. Lagi belajar tidur, nggak adab seperti itu, nggak boleh. Ya, itu nggak adab. Lagi belajar cengengesan, nggak boleh seperti itu. Kudu tenang, perhatikan. Itulah adab kita di majelis apa? Nah, inilah kata Syekh, wa hadzal naw huwa mihwarul hadits fi hadhil uraiqat. Yang ketiga ini al-adab ma'al khalqi, adab kita sesama makhluk, yang akan menjadi inti bahasan dalam beberapa lembar buku ini, karena buku kecil. Taib. adab kita dalam muamalah bersama makhluk, landasannya dua. Landasan adab kita sesama makhluk ada berapa? Ada dua. Yang pertama adalah syariat.
landasan adab landasan adab ada berapa? Yang pertama syariat. Syariat di sini maksudnya ya Al-Qur'an apa dan hadis. Yang kedua adalah al-urf, adat kebiasaan di masyarakat kita. Atau segala sesuatu yang telah ditetapkan di masyarakat dalam bentuk akhlak-akhlak yang terpuji. Tapi yang kedua ini urf ya, adat itu bisa dijadikan sandaran dengan syarat tidak bertentangan dengan apa? Syariat. Tidak bertentangan dengan apa? Syariat. Contoh. Di Jepang cara menghormati yang lain secara adab adalah dengan membungkukkan badan. Kan gitu. Di Jepang kan gitu kan? Ya, cara menghormati atau yang disebut dengan tahniah, yang menghormati orang lain adalah dengan apa? Dengan membungkukkan badan. Ini orf, ini kebiasaan orang Jepang. Pada asalnya adat, kebiasaan bisa dijadikan apa? Sandaran. Tapi dalam masalah membungkukkan badan itu bertentangan dengan syariat. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bolehkah seseorang menghormati saudaranya dengan membungkukkan badan, kata Rasul, la, tidak boleh. Apalagi sampai ukuran seperti orang yang ruku, itu mah jauh atau lebih tidak boleh lagi, karena ruku adalah amal zahir, amal anggota badan yang khusus dilakukan oleh seorang hamba untuk siapa? Untuk Allah Rabbul Alamin. Makanya dalam Al-Quran orang yang sholat disebut ar-raqi'un, orang-orang yang ruku. Karena ruku ini adalah amalan zahir, amalan anggota badan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba kecuali untuk siapa? Untuk Allah. Seperti sujud juga sama. Sujud adalah amal zahir, amalan anggota badan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba kecuali untuk Allah. Makanya dalam sebuah hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya boleh aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lainnya atau kepada makhluk, niscaya akan kuperintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Di sini ada kalimat seandainya boleh. Berarti boleh apa tidak? Tidak. Paham tuh? Sekali lagi, sandaran atau landasan adab ini ada berapa? Ada dua. Rujukan adab ini ada dua. Yang pertama apa? Syariat. Yang kedua ada urf. Yang kedua adalah apa? Urf atau adat kebiasaan. Dengan syarat apa? Tidak menyelisih apa? Syariat. Baik, itu dulu ya. Insya Allah nanti kita jelaskan lagi poin-poinnya. Kita lanjutkan dengan kajian tafsir. Kali ini kita masuk ke ayat yang ke-83 dari surah Ali Imran. Ingat bahwa surah Ali Imran asbab nuzulnya pada awalnya adalah dialog Nabi dengan kaum Nasrani Najran. Najran itu ada di mana? Di benua apa? Najran di mana? Najran Selatan Saudi. Benua apa? Asia, masih Asia. Cuma memang
berdampingan dengan apa? Afrika. Ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, afa ghaira dinillahi yabghun. Di situ ya. Huruf istifham ya. Afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Apakah kepada selain agama Allah mereka mencari, atau apakah mereka mencari selain agama Allah? Baik. Ghaira dinillah, selain agama Allah. Huruf hamzah a itu huruf istifham untuk menunjukkan pertanyaan. Tapi istifham, pertanyaan yang ada dalam ayat ini, lil ingkar, untuk menunjukkan pengingkaran. Jadi Allah mengingkari mereka. Kenapa mereka mencari selain agama Allah? Gitu. Kan agama Allah itu agama apa? Tauhid. Agama apa? Tauhid. Dan seluruh agama para anbiya intinya sama apa tidak? Sama. Makanya Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Itu agama tauhid. Mau agama Nabi Musa, mau agama Nabi Isa, mau agama Nabi Ibrahim, semuanya sama. Ya, agama apa? Agama Islam. Yang berbeda itu hanya syariatnya saja. Syariat Nabi Musa dengan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu berbeda. Taib. Afa ghayra dinillah. Di sini objeknya didahulukan kan? Apakah kepada selain agama Allah yabghun, mereka mencari? Yabghun, mereka mencari. Taib. Mana yabghun kan fi'il ya? Fi'il ya? Mana fa'ilnya? Mustatir. Huruf waw itu failnya. Dhamir itu kata ganti. Huruf waw. Kembalinya kemana? Iya, kepada Yusuf, tapi kemana? Lafadznya kemana? Kepada ayat sebelumnya, faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Nah, kepada orang-orang fasik, faman tawalla, maka barang siapa yang berpaling, kan harusnya mereka mengimani Rasulullah kan? Karena agama yang Allah turunkan itu saling membenarkan. Dan mereka telah ikrar bahwasanya kalau Nabi Muhammad datang mereka akan mengimaninya, kan gitu kan? Tapi ada di antara mereka yang tawalla. Faman tawalla ba'da dzalika, maka barang siapa yang berpaling setelah itu, faulaika humul fasikun, mereka lah orang-orang fasik. Taib. Afa ghayra dinillahi yabghun, apakah mereka mencari selain agama Allah? Mereka itu yang dimaksud dengannya adalah man tawalla, atau orang-orang fasik yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Paham tuh? Taib. Walahu, padahal hanya kepada Allah. Aslama, berserah diri. Siapa? Man, siapa saja. Man, siapa saja. Fis samawati wal ardi, yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ada yang berserah dirinya tau'an, atas dasar ketaatan. Wakarhan, atas dasar apa?
pemaksaan gitu. Bukan atas dasar ketaatan gitu. Jadi pada akhirnya semua makhluk, mau yang muslim mau yang kafir, berserah diri kepada Allah Rabbul Alamin nanti yaumul qiyamah. Wa ilaihi, dan hanya kepada Allah yurja'una, mereka akan dikembalikan. Jadi kita mau berserah diri kepada Allah secara taat atau dipaksa? Mending taat. Dan pada akhirnya semua akan berserah diri kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak bisa menolak ketentuan Allah, tidak bisa menolak hukum Allah Rabbul Alamin. Taib, maksudnya ayat lubut talibun wa yarghubur ragibun fi ghairi dinillah. Ayat lubut talibun, apakah mereka yang sedang mencari itu mencari, wa yarghubur ragibun, dan orang yang berkeinginan, mereka berkeinginan. Yarghub berkeinginan, yatlub mencari. Yatlub fa'ilnya, isim fa'ilnya apa? Isim fa'ilnya at-talibun, dan dia juga sebagai fa'il. Ingat beda antara isim fa'il dengan fa'il. Kalau isim fa'il kajian ilmu apa? Sharaf. Kalau fa'il kajian ilmu apa? Nahwu. Ayat lubut talibuna wa yarghubur ragibun, apakah mereka mencari atau berkeinginan fi ghairi dinillah, pada selain agama Allah? Ya, kalau agama Allah agama tauhid, berarti mereka mencari agama selain tauhid. La yahsunu hadza wa la yaliq. La yahsunu, enggak baik seperti itu. Wa la yaliq, dan tidak layak. Enggak layak. Ya, mereka mencari agama selain agama Allah, enggak layak, enggak bagus. Li'annahu la ahsana dinan min dinillah, karena huknya itu nggak kembali kemana-mana, disebut domir sya'an. Li'annahu ay li'anna sya'na gitu kan. Li'annahu, karena la ahsana dinan min dinillah, nggak ada agama yang lebih baik daripada agama siapa? Agama Allah. Nggak ada. Ya, afa ghaira dinillahi yabghun. Jadi hamzah yang ada di situ lil ingkar, untuk menunjukkan makna pengingkaran. Allah mengingkari mereka yang mencari agama selain agama Allah, yang memeluk agama selain agama Allah, yaitu agama Allah. Agama apa? Agama tauhid. Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi pasti akan berserah diri kepada Allah, baik dalam keadaan taat atas dasar ketaatan, ya, atau atas dasar apa? Dipaksa. Semuanya pasti. Maksudnya makanya dalam ayat yang lain apa? In kullu man fis samawati wal ardi. Gimana ayatnya? Atir rahmani abda. Segala makhluk yang ada di langit maupun di bumi, atir rahmani, pasti datang kepada Allah, abda, dalam bentuk abda, hamba. Maksudnya pasti taat nanti di hari kiamat. Nggak ada yang taat. Kata Allah ke kanan, kata Allah ke kiri. Nggak bisa semuanya menolaknya. Di dunia sekarang manusia masih memilih antara taat dan maksiat. Di akhirat tidak.
Ya, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Makanya abdun hamba itu terbagi menjadi dua. Hamba Allah dalam arti dia orang yang tunduk patuh kepada Allah. Hamba Allah dalam arti semua tidak akan pernah bisa keluar dari ketetapan Allah. Ya, itu. Al-khalqu maksudnya al-khalqu kulluhum, seluruhnya. Munqaduna bitaskhirihi, seluruhnya tunduk bitaskhirihi, dengan aturan Allah. Mustaslimuna lahu tau'an wa ikhtiyaran, ada orang yang istislam, berserah diri, lahu kepada Allah, tau'an wa ikhtiyaran, dalam bentuk ketaatan dan pilihan dirinya. Saya tunduk, berserah diri kepada Allah, ini pilihan saya. Ya, ini ketaatan saya kepada Allah. Wahum, mereka adalah al-mu'minun, al-muslimun, orang beriman, orang berislam, al-munqaduna, yang tunduk taat li ibadati rabbihim, untuk beribadah kepada Rabb mereka. Wa karhan, ada juga yang dipaksa. Wahum, mereka adalah sairul khalqi. Ya, sairul khalqi, sesisanya. Kalau muslimah tunduk kepada Allah itu adalah pilihan. Adapun sairul khalqi, sesisanya tunduk kepada Allah itu apa? Karhan, karena apa? Keterpaksaan. Hatal kafirun, atau begini maknanya, tunduk patuh kepada Allah dengan pilihan di dunia, kan gitu, bagi seorang apa? Muslim. Wakarhan, dipaksa, wahum, seluruh makhluk, hatal kafirun, bahkan orang-orang kafir pun, mustaslimun, mereka berserah diri, liqadaihi wa qadarihi, kepada takdir Allah, la khuruja lahum anhu, tidak bisa keluar, la khuruja, tidak ada tempat keluar, lahum, bagi mereka, anhu, dari ketetapan, walam tina'a lahum minhu, dan tidak ada ya hak menolak, lahum, bagi mereka, minhu, dari apa? Ketetapan Allah. Makanya kalau di dunia ketetapan Allah dibagi menjadi berapa di dunia? Ada dua, ada yang syar'i, ada yang kauni. Ketetapan Allah yang syar'i, ketetapan Allah yang apa? Kauni. Ketetapan Allah yang syar'i adalah segala aturan Allah yang ditetapkan atas hamba-hambanya, dan itu pasti dicintai oleh Allah. Ketetapan Allah yang sifatnya apa? Syar'i adalah apa? Aturan-aturan Allah atas hambanya, yang itu pasti dicintai oleh Allah. Itu ketetapan Allah. Contoh ketetapan Allah itu, ya, kewajiban sholat, kewajiban mentauhidkan Allah. Ini ketetapan Allah yang bersifat apa? Syar'i, dan pasti dicintai oleh Allah. Nah, di situ dalam ketetapan Allah yang apa? Yang syar'i ini, ya, manusia bisa mengambilnya atau meninggalkannya. Dia mengambilnya, maksudnya dia mentauhidkan Allah, dia sholat, dia puasa, dia mengambilnya, memilihnya. Ada juga yang menjauhinya, ya orang-orang kafir atau orang-orang fasik. Ini ketetapan Allah yang bersifat syar'i. Makanya ketetapan Allah yang bersifat syar'i, Allah mencintainya, tapi tidak mesti terjadi.
Terjadi bagi orang yang beriman, tidak terjadi bagi orang-orang yang kafir. Terjadi bagi hamba Allah yang taat, tidak terjadi bagi hamba Allah yang fasik. Paham? Yang kedua adalah ketetapan Allah yang bersifat apa? Kauni. Ketetapan Allah di alam semesta ini. Yaitu segala takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang kauni ini itu pasti terjadi. Tapi tidak mesti Allah cintai. Allah menjadikan Fir'aun kafir. Ini ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Bersifat apa? Kauni, maksudnya nyata di alam semesta ini terjadi. Tapi apakah ketetapan Allah yang bersifat kauni mesti dicintai oleh Allah? Belum tentu. Ya. Ada yang dicintai oleh Allah, ada yang tidak dicintai oleh Allah. Kafirnya Fir'aun itu ketetapan Allah ya yang bersifat kauni, tapi Allah tidak mencintainya. Imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala beriman. Itu ketetapan Allah di alam semesta ini. Allah mencintainya atau tidak? Mencintai. Paham tuh? Nah, baik. Nah, wakarahan wahum sairul khalqi. Dan secara terpaksa, dan mereka adalah semua makhluk. Berarti ini ketetapan Allah yang bersifat apa? Kauni. Hatal kafirun, bahkan orang-orang kafir semuanya berserah diri akan ketetapan Allah. Tidak ada tempat keluar dan tidak ada hak untuk menolaknya. Ya. Demikian pula nanti ketetapan Allah di hari kiamat. Ketetapan Allah di hari kiamat, nggak ada makhluk yang bisa keluar dari ketetapan tersebut. Nggak bisa. Hanya di dunia saja, karena dunia itu darul imtihan, tempat Allah menguji kita. Sehingga kita ditawarkan di hadapan kita ada iman, ada kufur, ada tauhid, ada syirik, ada taat, ada maksiat. Silahkan Anda pilih mana. Tapi itu ada konsekuensi. Taib. Paham nggak? Ya, wa ilaihi marja'ul khalaik kulliha. Hanya kepada Allah seluruh makhluk itu kembali. Fayuhkam bainahum wa fayahkumu bainahum wa yujazihim. Allah menetapkan hukum di antara wa yujazihim, dan Allah membalas mereka bihukmihi, dengan hukum Allah ada iri yang berputar bainal fadli wal adli, antara keutamaan dan keadilan. Kalau seseorang masuk surga itu mah fadlun minallah, itu mah karunia dari Allah. Kalau orang masuk neraka itu mah adlun minallah, itu adalah keadilan dari Allah. Jadi hukum Allah itu berputar di antara dua, fadlun, karunia, atau apa? Adlun. Maka jangan begini dari doa, ya Allah, ya tetapkanlah untukku hukum seadil-adilnya di hari kiamat. Kalau Allah menghukumi kita dengan keadilannya di hari kiamat, nggak ada yang selamat di antara kita, dan kita mah nggak pantas mendapatkan surga. Tapi mintanya apa? Ya Allah, berilah untuk kami nanti di akhirat apa? Fadlun minallah, karunia dari Allah. Nggak ada. Kita semua adalah pendosa, para pelaku dosa. Jadi kita minta fadlun minallah, karena hukum Allah berputar di antara dua, fadlun wa adlun, karunia atau keadilan. Kalau fadlun yang Allah berikan kepada kita, maka kita masuk surga. Kalau seseorang dikasih adlun, keadilan dari Allah, nggak akan selamat, karena nggak ada di antara kita sebenarnya amal kita, nggak ada yang mampu dengannya kita membeli surga, nggak bisa. Paham tuh? Baik. Makanya hidup kita itu ya dalam menjalani ujian di dunia harus dilakukan dengan usaha yang disertai dengan doa, minta kepada Allah. Karena usaha saja nggak bisa, usaha ini menyelamatkan kehidupan kita nanti di hari kiamat. Hatta Rasulullah SAW
Hatta Rasul. Ya kan? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak seorang pun dia masuk surga dengan apa? Dengan amalnya. Hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kata Rasul, Allah mencurahkan kepadaku dengan apa? Dengan rahmatnya. Jadi Rasul pun masuk surga dengan apa? Dengan rahmat Allah, bukan dengan amalnya. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita? Baik, selanjutnya ayat yang ke-84. Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kata Syekh As-Sidi, taqaddama nadhiru hadhil ayah fi suratil Baqarah. Ayat yang serupa telah dijelaskan sebelumnya di surat Al-Baqarah ayat 136. Hampir sama. Cuma perbedaannya kalau di sini kul kalau di surah Al-Baqarah kulu. Ya. Kalau di surah Ali Imran kul katakan olehmu Muhammad ya amanna billah. Kalau di surah Al-Baqarah kulu katakanlah oleh kalian. Jadi kalau di surah Al-Baqarah khitabnya kepada orang beriman. Kulu katakanlah wahai engkau orang-orang beriman amanna billah. Tapi kalau dalam surah Al-Imran kul katakan oleh Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang Nasrani. Amanna billah. Terus bedanya kalau di surah Ali Imran wa ma unzila alaina. Kalau di surah Al-Baqarah wa ma unzila ilaina. Di sini pakai ala, dalam surah apa? Al-Baqarah pakai apa? Ila. Apa perbedaannya? Perbedaannya sebagian ahlul lughah mengatakan kalau di surah Al-Baqarah wa ma unzila ilaina tarkisnya, fokusnya kepada bahwa hal itu sampai kepada kami. Ya, betul-betul sampai. Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang sampai kepada kami dalam bentuk wahyu. Ya, Al-Qur'an. Nah, kalau di ayat ini wa ma unzila ala menunjukkan syumul, mencakup seluruhnya, mencakup umat Islam, mencakup umat Yahudi, mencakup umat apa? Nasrani, dan menunjukkan ketinggian wahyu di atas segalanya. Itu tarkiznya, fokusnya ke situ. Karena ini kan khitab ya kepada Rasul untuk disampaikan kepada orang Nasrani. Bahwa ini berlaku bukan hanya untuk kami tapi untuk kalian juga. Syumul itu mencakup. Dan wahyu itu di atas segalanya. Itu tarkiznya, itu fokusnya. Demikian yang disebutkan oleh ahlul lughah. Wallahu ta'ala alam. Tapi maknanya hampir sama. Bahwa kita mengimani Allah, mengimani apa yang diturunkan kepada kita. Yaitu apa? Al-Quran. Kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Mengimani kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ismail, Ishak, Yaqub, Al-Asbat, anak-anak mereka. Apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan kepada para nabi. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan mereka. Tidak membedakan dalam hal at-tasdiq wa takdzib. Artinya seperti kami membenarkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kami membenarkan Nabi Isa, Nabi Musa. Membenarkan dalam arti mereka nabi, membenarkan dalam arti mereka membawa risalah dari Allah, membenarkan dalam arti mereka adalah ahlu tauhid. Tapi kalau syariat tidak mengikuti syariat Nabi Musa, tidak mengikuti syariat Nabi Isa. Kenapa? Karena syariat yang wajib kita ikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Nabi SAW, demi Allah
yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Tidaklah seorang pun dari kalangan umatku, dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, dia mendengar risalah yang kubawa, kemudian dia mati dalam keadaan tidak mengimaninya, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Artinya wajib mengimani syariat Nabi Muhammad SAW dan mengamalkannya. Jadi jangan salah paham. Sebagian memahami begini, nggak boleh kita mendustakan Nabi Musa, Nabi Isa. Kita harus membenarkan Nabi Musa, Nabi Isa sebagaimana kita membenarkan Nabi Muhammad SAW. Makanya boleh seseorang mengambil syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa. Itu mah ke pluralis akhirnya. Semua agama benar. Padahal juga kalau orang mengimani Nabi Isa, maka konsekuensinya dia harus mengambil syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa saja nanti turun di akhir zaman dengan menerapkan syariat siapa? Syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi kadang ayat yang seperti ini dijadikan dalil oleh orang-orang liberal. Ya, dijadikan dalil. Untuk apa? Untuk membenarkan keyakinan mereka. Seperti ayat-ayat yang lainnya. Mereka gayanya gaya orang Yahudi, mengambil satu ayat meninggalkan ayat yang lain. Padahal kita harus mengimani seluruh ayat dalam Al-Quran. Baik, saya kira cukup ya untuk kajian kita pada subuh kali ini atau pagi kali ini. Kita beri kesempatan ya, barangkali ada yang ingin ditanya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas ilmu yang disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Sahabat BIS TV, begitu juga para santri yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki sesi soal jawab. Silakan kami beri kesempatan kepada para pemirsa untuk mengajukan pertanyaannya melalui telepon WhatsApp ke 0851 7997 4580 atau dapat menyampaikannya melalui kolom komentar, begitu juga melalui pesan WhatsApp ke nomor yang sama 0851 7997 4580. Untuk pertanyaan-pertanyaan kami kasih kesempatan kepada para santri. Silakan yang ada di studio jika ingin bertanya. Belum ada pertanyaan masuk, Ustaz. Kita cukupkan saja. Baiklah sahabat BIS TV, begitu juga para santri, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kami mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama itu mudah. Cukupkanlah dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dan dipraktekkan oleh para sahabat. Belajar Islam, berilmu sebelum berucap dan beramal.